yang mungkin salah satu perancang kurikulumnya juga. Nah, itu bentuknya pilihan ganda, padahal waktu beberapa tahun kemarin ya, kita dilarang membuat soal menjodohkan. Kemudian kita dilarang membuat soal dengan narasi yang satu halaman kemudian beranak menjadi beberapa pertanyaan. Nah, sementara sekarang itu dimunculkan kembali. Jadi sebenarnya ini kembali pada konten kurikulum tahun 70-an atau tahun 90-an. Nah, Bapak Ibu, saya sambil admit nih. Kemudian apa karakter yang akan disurvei oleh pemerintah? Ini berkait dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau nilai-nilai Pancasila, kita tahu ada 5 sila terkait dengan 5 sila itu. Terkait dengan ketuhanan, kemudian kebinekaan, kegotong royongan, berpikir kreatif, kemudian berpikir nalar kritis gitu ya. Nah, ini semua akan diujikan pada anak-anak kita pada bulan Maret nanti. Nah, Bapak Ibu, kemudian kenapa kok diukur sih karakter anak-anak kita? Ini terkait dengan pendidikan adalah membangun manusia seutuhnya. Ingat tujuan nasional pendidikan kita ya adalah membangun manusia seutuhnya. Jadi salah satunya adalah aspek karakter ya. Maka tidak salah kalau ini bisa dilakukan dalam asesmen nasional. Nah, ini yang baru ya, ini yang baru teman-teman, ini yang baru akan dilakukan surveinya. Kalau yang 2 sudah pernah diuji cobakan, maka yang ini baru. Apa saja yang akan disurvei? Pertama terkait keamanan ya, iklim keamanan. Artinya iklim belajar dan iklim kesatuan pendidikan itu disurvei betul agar bisa meningkatkan kualitas ya pelayanan terutama ya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana keamanan dan well-being, artinya keselamatan siswa dalam belajar. Sikap dan keyakinan guru, baru-baru ini kita melihat ada beberapa kasus-kasus ya terkait dengan guru, kemudian program-program sekolah yang tentu terkait dengan keamanan. Nah, ini yang kedua karena sedang booming akhir-akhir ini terkait dengan toleransi dan toleransi, maka ini akan dinilai juga tentang praktek multikultural di kelas. Padahal secara keseharian kita sudah diminta juga melakukan hal yang sama gitu. Hanya mungkin belum diukur, belum disurvei apakah sekolah kita termasuk sekolah yang toleransi atau intoleransi nantinya. Nah, sikap keyakinan guru, kepala sekolah, kebijakan dan program itu terkait dengan kebinekaan. Kemudian terkait dengan kondisi sosial ekonomi orang tua, kemudian kualitas pembelajaran, ini penting buat kita Bapak Ibu, kemudian pengembangan guru. Nah, salah satu pengembangan gurunya adalah yang sedang kita lakukan hari ini. Siapa sasarannya? Sasarannya untuk asesmen adalah asesmen nasional terkait 3 yang tadi itu, literasi, numerasi, karakter, dan survei lingkungan, kelas 5, 8, dan 11. Nanti akan terjawab kenapa kok kelas 5, 8, dan 11 yang diujikan bukan kelas 12 gitu ya. Nah, apa yang diharapkan dari literasi numerasi itu hasil pengetahuan. Kemudian survei karakter ini tentang sikap ya. Survei lingkungan semua warga sekolah diminta untuk mengikutinya. Ya, kalau siswa hanya perwakilan, tetapi kalau guru dan kepala sekolah wajib ikut semua mengikuti survei lingkungan belajar. Nah, ini terkait dengan sasaran asesmen. Nah, ini sasarannya kelas 5, 8, dan 11. Kenapa sih kok kelas 5, 8, dan 11 mereka masih punya kesempatan belajar setahun lagi. Jadi ketika mereka dipetakan secara asesmen nasional itu, hasilnya akan menjadi rujukan untuk mereka. Ya.
kelas 5, 8, dan 11. Mereka masih punya kesempatan untuk menikmati perbaikannya, gitu ya. Nah, itu kenapa sasarannya 5, 8, dan 11, tidak 9, 6, 9, dan 12 ya. Kalau 6, 9, 12 yang dilakukan asesmen nasional, mereka tahun depan sudah tidak bersekolah di sekolah tersebut. Jadi tidak mengalami perbaikan atas mutu sekolah yang diujikan atau disurvei melalui asesmen nasional. Kemudian semua guru wajib mengikuti terkait dengan survei lingkungan belajar, termasuk kepala sekolah. Kalau anak-anak diberikan tenggat waktu, ada limit waktunya, sementara kalau guru limit waktunya lebih panjang, ya, bisa 2 mingguan. Jadi kenapa kok bisa diberikan 2 mingguan? Nah, tugas guru kan bukan mengisi survei ya, tetapi tupoksi guru adalah mengajar. Jadi diberikan kesempatan untuk di sela-sela mengajar untuk mengisi survei, termasuk juga kepala sekolah. Nah, ini proses teknisnya seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengisi survei tidak diawasi, tapi kalau anak-anak yang ikuti survei asesmen nasional itu diawasi. Jadi bedanya pelaksanaan survei asesmen nasional ini, guru dengan siswa, guru tidak diawasi, murid diawasi. Bagaimana teknis mengawasinya? Ini sebelum ada petunjuk teknisnya, saya sudah mengikuti sosialisasi proktor, tapi memang masih terkendala pada jaringan, jadi belum sampai pada teknis bagaimana mengawasinya. Yang jelas anak-anak mengerjakannya online full, ya, tidak semi online seperti yang dilakukan oleh ujian nasional. Ujian nasional kan semi online, jadi server ada di sekolah, melalui server sekolah kemudian baru dikirim ke Dikbud, ke kementerian. Sementara kalau yang sekarang siswa langsung online full, kemudian langsung bisa diakses sama kementerian secara langsung, tidak melalui jaringan sekolah lagi. Itu bedanya dengan ujian nasional, Bapak Ibu. Nah, yang paling penting, ini 3 ini yang paling penting, Bapak Ibu. Asesmen nasional itu jangan sampai bernasib sama dengan ujian nasional. Kenapa saya katakan begitu? Supaya frame-nya diubah. Asesmen nasional itu bukan untuk mengukur individu. Karena tidak mengukur individu, tidak perlu diadakan PM assessment atau menguji uji coba ya, seperti tryout gitu, untuk melakukan tryout assessment nasional. Jadi memang bukan tujuannya untuk ke sana. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak perlu juga melakukan bimbingan teknis atau PM ya. Anak-anak diundang, sekolah mengundang lembaga bimbingan belajar gitu seperti yang dilakukan oleh dalam ujian nasional. Jadi tidak perlu lagi, santai saja ya. Karena ini survei bentuknya, jadi ya sudah santai aja, nggak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh, tidak perlu lagi kebakaran jenggot, nanti hasilnya seperti apa. Kenapa? Karena nanti yang akan disurvei itu juga random. Jadi sekolah tidak bisa menyetor nama, misalnya dari 45 orang dipilih dari sekolah, tidak, karena memang random. Bisa saja random itu akan merugikan sekolah, tetapi juga bisa saja menguntungkan sekolah. Tergantung random siapa yang wajib ikut nantinya yang 45 orang itu kalau di SMK, SMA, SMP. Tapi kalau yang SD kalau tidak salah hanya 30 orang atau 35 orang ya paling banyak. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira paparan dari saya sementara ini, nanti saya tambahkan dari yang satunya lagi terkait dengan persiapan kita menghadapi asesmen nasional. Ya, Bapak Ibu, saya lanjut dengan yang slide berikutnya. Kita harus ngapain gitu ya. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya.